Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat ya dalam belajar walaupun di rumah. Kali ini kita akan belajar bersama tema 2 yang terakhir. Maka sebelum belajar, silakan dipersiapkan bukunya, berdoa terlebih dahulu, dan baru kita belajar bersama. Di tema yang kedua, bagian yang terakhir ini kita akan belajar tentang, kita lihat halaman 133, kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Bisa kita baca bersama. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis, misalnya energi berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Kita juga berkewajiban membangunan dalam gedung dengan memperhatikan aspek-aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air yang sehat dan bersih yang disediakan oleh alam, untuk minum, mandi, pengairan, dan membangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, malah kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ya, terima kasih sudah membaca bersama dengan Pak Danang. Bisa dibaca kembali kalau masih belum memahami. Jadi kita itu punya kewajiban dan hak terhadap lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita. Apa toh kewajibannya? Ya tentu kita haruslah menghemat penggunaan sumber daya alam, baik itu minyak bumi ataupun yang lainnya. Dan kita juga punya hak kita adalah memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Di bawahnya itu ada pertanyaan. Yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, nanti dijawab kira-kira kewajiban kita terhadap lingkungan itu adalah apa. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, kedua, tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan. 3 contoh sikap ramah lingkungan. Misalnya, kalau bersekolah bersepeda, nah itu adalah contoh sikap ramah lingkungan. Nomor 3, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Energi alternatif kemarin sudah dijelaskan. Apa itu energi alternatif? Itu adalah energi pengganti sumber daya alam yang dapat habis. Maka harus ada energi alternatif. Seperti yang kemarin adalah misalnya singkong, jarak, dan sebagainya. Untuk dirubah menjadi bioetanol, biodiesel, dan gas. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian tanggung jawab kita? Mengapa toh kok itu merupakan tanggung jawab kita untuk melestarikan energi alternatif tersebut? Ya, begitu. Nomor 4, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Ya, 3 contoh menghemat energi, tentu kamu pasti bisa. Contoh sederhana, ya mematikan lampu ketika siang hari ketika tidak digunakan, mematikan televisi jika tidak ada yang menonton televisi, bisa bersama keluarga bareng-bareng, dan sebagainya. Dan yang kelima, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban dahulu sebelum mendapatkan hak kita? Jadi antara kewajiban dan hak itu yang diutamakan adalah kewajiban dahulu. Apakah kewajibanmu terhadap sumber daya alam ini? Kalau kamu sudah melaksanakan kewajiban, maka kamu juga akan menerima hakmu. Begitu, nanti bisa
tuliskan jawabannya di buku tema tersebut ya. Kemudian selanjutnya tema 2 hari ini sudah selesai. Besok kita akan masuk pada tema yang ketiga. Nah, setelah selesai, tugas yang terakhir adalah soal evaluasi yang ada di bukumu di halaman 137. Di situ ada sebanyak 137 dan 138. Di situ ada 8 pertanyaan. Ya, nanti silahkan dikerjakan. Jika tidak cukup di buku tema, bisa dituliskan di buku paket buku tulismu ya, jadi biar rapi dalam mengerjakannya. Begitu. Kalaupun misalnya ada yang tidak bisa, ada yang kesulitan, ya silakan tanya Pak Danang secara langsung, bisa lewat WA, bisa telepon, begitu ya. Begitu. Jadi tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, selalu berdoa. Terima kasih sudah melihat video pada kali ini. Selamat belajar, sampai ketemu lagi besok pada tema yang ketiga. Terima kasih semuanya, dadah.